Halo guys, ketemu lagi dengan saya Vivi di Cerita Saja. Ceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan dan semoga ceritamu menginspirasi orang lain. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas apa-apa saja kegiatan yang saya lakukan pada saat menjadi mahasiswa di jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Yang pertama tentunya saya menjadi mahasiswa yang baik ya, jadi ikut kuliah, masuk kuliah dan lain-lain. Intinya kehidupan mahasiswa pada normalnya, pada umumnya, datang ke kampus, belajar, kerja kelompok dan mengumpulkan tugas dan lain-lain seperti itu. Pasti teman-teman yang melihat poin 1 tadi tidak berharap saya menjawab seperti itu. Nah, kita mulai. Yang kedua, kegiatan yang saya pilih selain kuliah itu adalah berorganisasi. Jadi pada saat saya menjadi mahasiswa di jurusan Statistika FMIPA UNM ini, saya memilih beberapa organisasi. Ada organisasi tingkat jurusan atau tingkat prodi. Saya masuk di HMPS Statistika FMIPA UNM. Kemudian yang kedua tingkat universitas, yang saya masuk di UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan yang saya pilih adalah Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran Universitas Negeri Makassar atau LPM Penalaran, atau semacam unit kegiatan yang membahas tentang riset dan kepenulisan seperti itu. Nah, pada saat menjadi anggota di organisasi-organisasi tersebut, banyaklah kegiatan yang kami programkan. Mungkin pada saat menjadi anggota kami mengikuti program kerja yang sudah disusun bersama dengan teman-teman pengurusnya pada saat itu. Tapi pada saat kami, misalnya angkatan saya atau saya sudah usia saya yang menjadi pengurus dan pada saat itu menjadi pengurus, kamilah yang kemudian membuat program-program kegiatan yang kemudian kita laksanakan lagi dan mengajak adik-adik seperti itu. Mulai dari perekrutan, bagaimana kan kita dulu waktu anggota baru atau maba kita juga tidak tahu apa-apa, makanya ada kakak yang membimbing kita. Nah, kita menggantikan kakak kita untuk merekrut mereka, untuk mengkader mereka. Tapi ingat, jangan melakukan pengkaderan yang norak, oke? Intinya semuanya tetap terencana dan tidak ada perpeloncoan seperti itu. Baksos di dua organisasi ini semuanya sudah pernah baksos. Kemudian di apalagi ya, kayak membuat pelatihan karya tulis kah, atau membuat pelatihan kalau di statistika, jurusan statistika itu kayak pelatihan aplikasi statistika seperti itu. Kalau di LPM Penalaran sendiri ya tentunya meneliti, melakukan penelitian sederhana yang kelompoknya itu bukan teman-teman dari jurusan saja, tapi dari teman-teman dari fakultas lain maupun jurusan lain seperti itu. Apalagi ya, selain melakukan penelitian, yang kita sering melakukan kajian-kajian. Nah, kajian-kajiannya tergantung di mana saya. Kalau misalnya di di LPM Penalaran ya tentunya tentang penelitian dan keorganisasian. Kalau di himpunan itu kayak lebih luas, tergantung bidang apa yang melaksanakan kajiannya seperti itu. Apakah misalnya pergerakan mahasiswa, ataukah bagaimana kita menjadi mahasiswa yang baik dan lain-lain seperti itu. Nah, selain menjadi anggota organisasi atau pengurus organisasi yang saya jelaskan di poin kedua tadi, saya juga biasa ikut kegiatan-kegiatan pemerintahan, tapi itu pun merupakan buah dari karena saya masuk di organisasi kemudian diajak sama senior. Misalnya saya pernah menjadi tim survei Balitbang Kota Makassar, survei pada saat itu kayak kinerja beberapa instansi. Kemudian pernah juga ikut penelitian di Balitbang juga untuk tingkat mahasiswa seperti itu. Apalagi ya, kayak datang ke seminar-seminar instansi yang berkaitan dengan penelitian maupun tentang kestatistikaan seperti itu. Atau bahkan sering mengikuti seminar-seminar yang memang dilaksanakan oleh jurusan sendiri. Karena kalau di jurusan Statistika FMIPA UNM itu memang ada seminar rutinnya setiap tahun. Ada yang skala internasional dan ada yang nasional seperti itu. Jadi selain melakukan kegiatan organisasi yang di program sendiri, saya juga mengikuti program-program apakah dari pemerintah maupun dari jurusan atau fakultas sendiri seperti itu. Oke, dan tak lupa saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Bidik Misi karena saya merupakan salah satu penerima bidik misi pada saat itu. Kalau sekarang mungkin KIP ya istilahnya. Kalau dulu bidik misi jadi kayak ada perkumpulan mahasiswa bidik misi yang juga memiliki kegiatan-kegiatan ya
saya juga biasa ikut, tapi saya bukan pengurus, saya biasanya ikut kayak seminarnya atau program-program yang dibuat untuk menambah value kita atau memberikan kita ruang untuk semakin belajar lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya juga kalau saya biasanya juga kan ada pilihan mau KKN atau tidak. Tapi kalau di jurusan saya pada saat itu, saya misalnya di jurusan statistika, pada tahun itu saya harus KKN dan saya harus PKL. Belum ada Indonesia Mengajar apa begitu. Jadi pada saat itu saya juga ikut PKL. Pada saat saya PKL itu di BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat PKL itu saya berada di bidang sosial dan melakukan survei indeks demokrasi Indonesia. Pada saat itu membantu kakak-kakak yang ada di bidang tersebut. Nah, selain itu saya juga masuk jadi pengentri antar sensus pertanian, sensus antar tani, lupa apa, intinya saya menjadi penginput dan di situ kayak kita dikasih ada gajinya lah ceritanya, ada kontraknya. Jadi pada saat itu dimasukkan sama kakak-kakak dari bidang sosial itu, kemudian jadi setiap sore saya langsung ke situ. Jadi sambil PKL, sisanya sambil cari kerja juga, seperti itu. Kemudian untuk KKN-nya itu setelah PKL di semester selanjutnya kalau tidak salah ya. Saya KKN-nya reguler, jadi kayak saya gabung dengan beberapa jurusan, kemudian buat program-program lah di sana. Nah, program-program prasarat itu karena mungkin saya ditempatkan di kota kecamatan atau kayak tempat-tempat perkantoran kecamatan. Jadi kayak lebih ke bagaimana membuat seminar-seminar, membuat pelatihan-pelatihan untuk anak SD, SMP sama anak SMA, seperti itu sih. Kemudian apalagi ya, melakukan skripsi tentunya, skripsi untuk menyelesaikan tugas akhir, skripsi tentunya mulai dari proposal, bimbingan, skripsi, kemudian tutup sampai yudisium, seperti itu. Apalagi ya yang belum saya ceritakan? Oke, mungkin yang terakhir adalah membangun relasi. Relasi ini yang saya maksud adalah semua buah dari apa yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Saya kuliah ya, saya membangun relasi kepada teman-teman saya di kelas, teman-teman saya di jurusan. Saya bermasuk organisasi antar jurusan ya, saya antar angkatan pada saat itu dan antar kelas pada saat itu. Kemudian saya masuk di UKM, berarti saya membuka ruang untuk membangun relasi antar jurusan, antar fakultas, Universitas Negeri Makassar secara sempitnya. Tetapi karena ada juga ikatan se-Indonesianya, jadi saya juga biasa ikut-ikut sama teman penanggung. Sorry guys, full memori saya. Intinya membangun relasi. Dari semua rentetan yang saya lakukan, saya selalu membangun relasi untuk bekal saya di kehidupan selanjutnya. Itu saja, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga banyak cerita yang menginspirasi dan saya harap teman-teman mau juga bercerita di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga ya. Dadah.